Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Shallallahu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi washabihi wasallam, amma ba'du. Kepada mahasiswa PBA semester 5 UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung kelas A. Di sini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan mata kuliah ilmu balaghah bayan. Ya. Sebelum kita memulai perkuliahan, baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan Ummul Quran. Al-Hadziniyah As-Sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, kan ya. Terkait dengan presensi, yang tidak masuk siapa? Asa sama Aprilian. Oke, jadi dua ya yang tidak masuk. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang ilmu bayan, yang mana ilmu bayan ini dibagi lagi, ada beberapa poin. Nah, poin yang akan kita pelajari saat ini adalah poin at-tasbih wa arkanu, pengertian dari tasbih dan rukun-rukunnya. Sebelumnya kita harus mengetahui tujuan, saya harus menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita saat ini, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah kita adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dari tasbih, mengidentifikasi rukunnya dalam teks, dan dapat membuat contoh dari tasbih. Jadi mahasiswa ketika sudah mempelajari tasbih dan rukun-rukunnya, diharapkan bisa mencapai tujuan pembelajaran ini. Gitu ya. Tasbih sendiri, sekarang masuk kepada tasbih. Apa sih tasbih? Mungkin dari teman-teman mahasiswa mengetahuinya. Tasbih gimana? Penyerupaan. Ya, tasbih itu penyerupaan. Ada yang lain? Ya, tasbih itu lebih kepada penyerupaan. Menyerupakan sesuatu terhadap sesuatu. Itu tasbih. Bahasa mudahnya itu seperti itu. Ya, bahasa mudahnya itu seperti itu. Adapun rukunnya, ada yang tahu rukunnya ada berapa? 4. Apa saja? Musabah, musababi, adatatus tasbih, wajusibah. Ya, betul. Jadi musabah, musababi, adatut tasbih, dan wajusibah. Nah, itu nanti kalian bisa melihat ya, melihat pengertian dari tasbih dan rukun-rukunnya di video yang berikut ini. Ya. Ta'rifut tasbih bayanu anna syai'an au asya syarakat ghairaha fi sifatin au aksar bi adatin hiya al-kaf au nahwuha malfuzatan au malhuzatan, yaitu menjelaskan sesuatu atau beberapa hal yang tergabung dengan yang lain dalam satu sifat atau lebih dengan menggunakan adat kaf atau sejenisnya, baik itu diucapkan ataupun tidak diucapkan. Contoh dari tasbih itu yaitu al-ilmu kan-nuri fil hidayati. Ilmu itu seperti cahaya dalam memberikan petunjuk. Nah, ini contoh dari tasbih. Yang selanjutnya, yang kedua adalah arkanut tasbih. Arkanut tasbih, rukun-rukun tasbih itu apa saja yang harus ada dalam tasbih. Ini dibagi menjadi 4 atau terdiri dari 4. Yaitu yang pertama adalah musabbah, yang kedua musabbabi, yang ketiga adatut tasbih, dan yang keempat adalah wajusibah. Yang pertama adalah musabbah. Musabbah itu yang diserupakan. Contohnya adalah al-ilmu tadi. Dan musabbabi yang menyerupai, yaitu contohnya an-nur. Adapun adatut tasbih yaitu kaf. Kaf di sini adalah adat tasbih yang bermakna seperti itu. Dan wajah sabeh. Wajah sabeh adalah penjelasan dari musabbah dan musabbah. Oke, sekarang kita lanjut kepada
pemahaman tasbih secara mendalam. Karena tadi sudah melihat videonya, yang mana video tersebut itu menjelaskan tentang tasbih, terus rukun-rukun tasbih, dan sedikit contoh dari tasbih. Nah, sekarang yaitu pembahasan terkait dengan al-amsilah. Nah, ini contoh dari tasbih. Ini penting untuk diperhatikan. Al-amsilah di sini itu contoh-contoh dari tasbih. Contoh yang pertama, coba diperhatikan ya. Contoh yang pertama, kalamu fulanin kasyahdi fil halawah. Kalamu fulanin kasyahdi fil halawah. Bagaimana maknanya? Perkataan fulan itu seperti madu dalam hal manisnya, ya. Oke. Yang mana musabahnya? Kalamu fulanin, ya. Kalamu fulanin. Apa itu musabah? Yang diserupakan. Kalamu fulanin. Mana ada tuh tasbihnya? Kaf. Sedangkan asyahdi musabbabi. Apa yang musabbabi? Yang diserupai. Ya, yang diserupai. Fil halawah dalam hal manisnya. Apa itu? Kedudukannya sebagai apa? Wajah sibeh. Apa wajah sibeh? Ya, jadi wajah sibeh itu penjelasan dari musabah dan musabahbi. Ya, itu. Dari sini ada pertanyaan. Nggih, monggo. Tadi kan dijelaskan bahwa rukunnya tasbih ada empat. Nah itu apabila kalau misalkan rukun dalam satu rukun itu tidak ada, itu bagaimana? Ya, yang namanya rukun ya itu harus ada. Di mana-mana rukun itu harus ada. Kalau rukun dari tasbih berarti itu harus ada dalam tasbih. Bagaimana kalau tidak ada? Ada yang bisa menjawab? Maka tasbih itu gugur, gitu ya? Tidak jadi tasbih. Bagaimana kalau ada ungkapan anta samsun, anta badrun? Anta itu apa? Musabah. Samsun. Musababi. Berarti itu bukan tasbih. Tasbih. Padahal ada tuh tasbih tidak ada. Wajah sibehnya juga tidak ada. Bagaimana? Tasbih bali, tasbih bali. Ya, gini, itu apabila rukun dari tasbih itu tidak ada, salah satunya, mungkin dari adat tasbih atau wajah sibeh tidak ada, itu bisa dikatakan, masih bisa dikatakan sebagai tasbih. Karena apa? Karena nanti di pertemuan selanjutnya itu kita akan membahas aksamut tasbih. Jadi macam-macam dari tasbih. Yang mana macam-macam dari tasbih itu ada yang tidak ada tasbihnya, ada yang tidak ada wajah sibehnya. Gitu. Jadi meskipun dinamakan rukun, tapi salah satu atau salah dua tidak ada, masih tetap dikatakan tasbih. Bisa dipahami ya? Ya. Oke. Sekarang dari ini sudah saya bagi tadi ya, terkait dengan 5 kelompok, maka tiap kelompok saya minta untuk membuat contoh satu tasbih saja. Silakan didiskusikan dan identifikasi mana yang musabah, mana yang musabahbi, dan mana juga ada tasbih ataupun wajah sibeh. Ya, silakan. Mungkin saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Silakan. Diskusi. Nanti perwakilan dari kelompok saya tunjuk untuk maju ke depan. Cari contoh yang berbeda ya.
dari contoh ini? Sudah? Sudah ya? Oh, ya. Silakan kelompok 5. Perwakilan dari kelompok 5. Silakan. Ayo. Ayo, Mas. Sudah? Sudah. Coba baca. Buka Al-Hariri fil Latifi. Fil Latifi. Fil Latifi. Bagaimana artinya? Hatimu seperti sutra dalam hal kelembutannya. Hatimu seperti sutra dalam hal kelembutannya. Mana musabahnya? Musabahnya kol buka. Kol buka. Ada tuh tasbihnya? Ada tasbihnya berupa huruf kaf. Kaf, betul. Al-Hariri sebagai Musabah bi. musabah bi. Mana wajah sibenya? Fil Latifi. Ya. Itu ya. Ya, terima kasih. Silakan. Ya, itu ya terkait dengan at-tasbih wa arkanuhu. Jadi pengertian dari tasbih dan rukun-rukunnya. Nah, itu adalah yang kita pelajari adalah materi tentang tasbih. Untuk selanjutnya itu minggu depan kalian akan mempelajari aqsamut tasbih. Jadi macam-macam dari tasbih, kelanjutan dari tasbih ini ya. Saya sangat mengapresiasi apa yang kalian lakukan karena keaktifan kalian dalam proses pembelajaran ini, yang mana pembelajaran ini itu ketika saya bertanya kalian bisa menjawabnya dengan baik, bisa berpartisipasi aktif. Nah, itu tandanya kalian tidak hanya mendengarkan saja, tapi mendengarkan dan menyimak, karena bisa melakukan timbal balik yang sesuai dengan apa yang saya sampaikan. Ya, gitu. Terus untuk minggu depan ya, itu aqsamut tasbih kalian pelajari sebelum masuk di kelas ini. Jadi saya berharap ketika masuk kelas itu kalian sudah mengetahui gambaran secara umum tentang aqsamut tasbih, macam-macam dari tasbih. Gitu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri ya perkuliahan pada hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.